Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Teori Belajar PCK, TPACK, dan Metode Pembelajaran Biologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu saya sendiri, Maimunah Simamora dengan NIM 21031020, Syahyardi Naibaho dengan NIM 21031158, Azra Nabila 21031043, Mutia Ramadina dengan NIM 21031024, dan yang terakhir Nur Fazlin dengan NIM 21031029. Untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Jenis-jenis strategi belajar. Menurut Romiszkowski, 1981, strategi dalam konteks kegiatan pembelajaran mengandung makna yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan memilih metode yang dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik secara aktif. Jenis-jenis strategi belajar. 1. Strategi pembelajaran ekspositori. 2. Strategi pembelajaran inquiry. 3. Strategi pembelajaran berbasis masalah. 4. Strategi pembelajaran kooperatif. 5. Strategi pembelajaran afektif. 6. Strategi pembelajaran konseptual. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Ramadina. Kepada saudari kami persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu teori belajar. Belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku individu yang terjadi akibat interaksi dengan lingkungan, yang mana menekankan pada interaksi individu dengan lingkungan. Teori belajar terbagi atas dua menurut perkembangan waktu, yaitu teori belajar sebelum abad 20 dan teori belajar abad ke-20. Next. Pertama, teori belajar sebelum abad ke-20. Pada abad sebelum 20 terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori disiplin mental, Plato Aristoteles. Yang kedua, teori perkembangan alamiah, natural unfoldment. Yang ketiga, teori apersepsi, Johann Friedrich Herbari 1776 sampai 1841. Next. Yang kedua, teori-teori belajar pada abad ke-20. Pada abad ini, teori terbagi menjadi 8. Yang pertama, teori berperilaku atau behavioristik. Yang kedua, teori kognitif, Gestalt field. Ketiga, teori belajar penemuan atau discovery learning. Yang keempat, teori belajar bermakna atau meaning learning. Yang kelima, teori Gagne. Keenam, teori Piaget. Next. Ketujuh, teori pembentukan dan pemahaman konsep, yaitu Degeng 1989. Yang terdiri atas dua model, yaitu model Taba atau pembentukan konsep. Yang kedua, model Brunner atau pemahaman konsep. Yang kedelapan, teori elaborasi. Ada 7 komponen strategi yang diintegrasikan ke dalam teori ini. Yang pertama, urutan elaborasi. Yang kedua, urutan persyaratan belajar. Yang ketiga, rangkuman. Yang keempat, sintesis. Yang kelima, analogi. Yang keenam, pengaktifan strategi kognitif. Yang ketujuh, kontrol belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Nur Fazlin. Kepada saudari kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang PCK, TPACK. TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran.
Kerangka kerja pada TPAJK yaitu ada 7. Yang pertama, kedua pengetahuan pedagogi, yang ketiga pengetahuan teknologi, yang keempat pengetahuan konten pedagogis, yang kelima pengetahuan konten teknologi, yang keenam pengetahuan teknologis pedagogi, dan yang ketujuh TPAJK. Media pembelajaran dengan TPAJK ada 2, yaitu yang pertama multimedia interaktif MMI, yaitu media pembelajaran elektronik yang menyajikan materi yang tersusun secara sistematis. Dan yang kedua, Learning Management System atau LMS Moodle, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk media pembelajaran yang berlangsung melalui internet. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azra Nabila. Kepada saudari kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya, jenis-jenis metode pembelajaran biologi. Metode pembelajaran biologi, metode adalah cara yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan mengajar di kelas sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jenis-jenis metode pembelajaran biologi, yang pertama metode ceramah. Metode ceramah adalah metode penyampaian bahan pelajaran secara lisan. Dalam pelaksanaannya memerlukan keterampilan tertentu agar penyajiannya tidak membosankan dan dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah cara penyajian bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai kesimpulan dan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan sudah direncanakan sebelumnya. Contohnya, menyusun serangkaian pertanyaan tentang sel didasarkan pada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Next. Keempat, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode di mana guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan suatu persoalan atau masalah untuk dipecahkan secara bersama-sama dengan teman satu kelompoknya. Keempat, metode belajar kooperatif. Siswa berada dalam kelompok kecil dengan anggota sebanyak 4-5 orang. Dalam belajar secara kooperatif ini terjadi interaksi antar anggota kelompok. Semua anggota harus turut terlibat karena keberhasilan kelompok ditunjang oleh aktivitas anggotanya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami, kepada saudara kami persilahkan. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Cara penyajian pembelajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian. Metode ini dapat menjadi pelajaran menjadi lebih jelas dan konkret, sehingga siswa menjadi lebih mudah memahami. Contohnya, mendemonstrasikan konsep transport zat tentang pengertian difusi dan osmosis. Ketujuh yaitu metode ekspositori atau pameran. Merupakan suatu penyajian visual dengan menggunakan benda 2 dimensi atau 3 dimensi dengan maksud mengemukakan gagasan atau sebagai alat untuk membantu menyampaikan informasi yang diperlukan. Yang ketujuh yaitu metode karya wisata atau widya wisata. Membawa mahasiswa mempelajari materi pelajaran di luar kelas, suatu kunjungan yang direncanakan kepada suatu objek tertentu untuk dipelajari atau memperoleh informasi yang diperlukan. Contohnya ke kebun raya, ke museum geologi. Kedelapan yaitu metode penugasan. Guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Tugas dapat berupa masalah yang harus dipecahkan dan prosedurnya tidak diberitahukan. Yang kesembilan yaitu metode eksperimen. Menyajikan pembelajaran dengan menggunakan percobaan. Dengan melakukan eksperimen, siswa melakukan kegiatan yang mencakup pengendalian variabel, pengamatan melibatkan pembandingan atau kontrol dan penggunaan alat praktikum. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.